kita bisa menghitung Astagfirullahaladzim. ini ya, menghitung pH dari setiap asam amino, walaupun ada nilai pH umum untuk beberapa asam amino ya, seperti seperti tertera dalam tabel 4.1 gitu ya. Ini contoh beberapa asam amino dan beberapa nilai pKa-nya, di mana nilai pKa ini kan menunjukkan bahwa kalau semakin kecil pKa-nya, maka sifat keasamannya semakin kuat gitu. Contohnya kalau dari tabel ini berarti nilai pKa yang paling kecil adalah pKa dari asam glutamat kan ya. Jadi dia yang paling kuat, bukan. Asam aspartat ya. Jadi asam aspartat yang paling asam di antara yang lain gitu ya. Baru setelah itu asam glutamat, setelah itu baru histidin dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menghitung pH dari asam amino, menghitung pH-nya ya? Itu kita bisa lihat dari kesetimbangan reaksi ionisasi reaksi kesetimbangan yang terjadi dari asam aminonya ketika terionisasi gitu ya. Misalnya ada glisin, asam amino glisin plus H2O, maka akan menghasilkan glisin plus H+ gitu ya. Di mana konstanta kesetimbangannya berarti kan konsentrasi produk glisin dan H3O+ per konsentrasi reaktan gitu kan. Kita bisa cari nilai K-nya gitu ya. Dan kalau untuk yang karena ini reaksinya bolak-balik, artinya glisin 0 juga bisa menjadi glisin negatif gitu ya. Jadi glisin 0 plus H2O menjadi glisin muatan negatif plus H3O+. K-nya atau tetapan kesetimbangannya itu yang mengikuti produk glisin muatannya negatif dikali konsentrasi H+ dibagi sama glisin yang muatannya 0 gitu. Contohnya misalnya berapa sih pH dari larutan glisin di mana diketahui nilai pKa dari alfa NH3-nya adalah 9,6 dan konsentrasi glisin positifnya 1 dan glisin nolnya adalah 2 gitu ya. Reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, berarti kan kita dari reaksi ini kita bisa dapat nilai K kan. K dari glisin positif menjadi glisin 0 itu kan ini nih ya. Glisin positif jadi glisin 0 itu kan K-nya ini. Gitu ya. Nah, jadi dari K-nya ini itu kan kita dapat ini ya, bisa mencari H+-nya ya dari sini ya. K sama dengan glisin 0 H3O+ kali dibagi glisin positifnya, di mana kalau kita ubah dari rumus ini, saya nggak bawa pulpennya ya, jadi agak ribet gitu. Jadi kita bisa cari konsentrasi H+-nya dari sini ya kan, sama dengan Ka dari atau K dari glisin dikali konsentrasi dari glisin positifnya ya kan, terus dibagi dengan glisin yang muatan 0 gitu ya. Nah, ini per ya. Nah, seperti itu. Terus di mana dari H+ ini karena kita ditanya pH ya, maka kita tahu pH jadi pH itu kan sama dengan pKa ditambah log dari konsentrasi
glisin yang positif ya dibagi dengan glisin yang negatifnya. Sebenarnya sih ini nggak terlalu ini ya, di biochem nggak terlalu ditekankan, tidak apa-apa. Tapi ya kan belum diaduk. Nggak mau. Nah, setelah itu kan kita tahu nilai pKa-nya, kita tahu nilai konsentrasinya, maka tinggal kita masukkan pH-nya, berarti sama dengan pKa-nya kan 9,6 ditambah log dari konsentrasi glisin positifnya itu 1 ya kan, terus dibagi glisin nolnya itu kan 2 gitu ya. Nah ini per ya, log 1 per 2 gitu. Nah sehingga log setengah kita bisa cari di kalkulator, terus ditambah 9,6 berapa hasilnya tuh? Sehingga diperoleh, ribet sekali ini kalau nggak pakai itu ya, nggak pakai pulpen. Sehingga diperoleh pH-nya sama dengan log 0,5 berapa? Log 0,5. Log 0,5 berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Min 0,30 Ibu. Min 0,3 berarti 9,6 dikurang 0,3 hasilnya 9,3 ya. Betul ya? Iya Ibu. Oke, nah jadi pH-nya seperti ini. Kalau kita mau mencari pH, tapi ini sebenarnya nggak terlalu ditekanin sih di biochem ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada Ibu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sifat optik aktif dan stereokimia asam amino ya. Jadi kan asam amino itu tadi punya sifat optis aktif ya, karena dia bisa membentuk suatu cerminan gitu ya, atau punya sifat stereokimia. Dimana kalau kita melihat di sini asam amino itu punya molekul chiral kecuali glisin. Kalau kita ingat lagi apa sih molekul chiral itu gitu ya. Molekul chiral itu adalah, atau C chiral itu ketika si C itu mengikat 4 atom yang berbeda. Contohnya di sini C mengikat W, Z, Y, sama X. Kalau kita balik lagi ke sini struktur dari ini, misalnya dari asam amino ini, C ini adalah C chiral karena dia mengikat H, COOH, NH3, dan R. Semua asam amino punya sifat optis aktif, kecuali glisin. Kenapa kecuali glisin? Karena pada glisin struktur R-nya adalah H. Ya, R-nya itu digantikan oleh atom H. C ini itu mengikat COOH, NH3, H dengan H. Artinya ada 2 atom H yang sama, maka dia tidak bisa disebut C chiral. Kalau dia tidak punya C chiral, berarti dia tidak bisa bersifat optis aktif. Gitu ya. Nah, selebihnya, misalnya serin, itu kan C ini, C yang tengah ini mengikat COOH, H, NH3, dan CH2OH. Keempatnya berbeda. Terus misalnya alanin, C ini mengikat H,
NH3, CH3, COOH, empat-empatnya berbeda. Maka bisa disebut C kiral, punya C kiral atau punya sifat optis aktif gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan kiralitasnya, ini adalah struktur, misalnya struktur isoleusin gitu ya. Nah, ini adalah bayangannya atau cerminannya gitu ya. Atau kita juga bisa menggambarkan dengan proyeksi Fischer ya. Kalian ingat lagi kimia organiknya. Dan kimia organik 1 kalau tidak salah ya, mengenai stereokimia. Nah, apa yang terjadi ketika si asam amino itu punya sifat optis aktif, maka dia itu bisa berputar ya kan, asam amino bisa berputar, putarannya itu bisa putaran ke kiri atau bisa putarannya ke kanan gitu ya. Rotasinya itu bisa berotasi ke arah kiri atau bisa berotasi ke arah kanan. Nah, ketika si asam amino berotasi ke arah kanan, maka sebutannya atau namanya menjadi D strip misalnya alanin gitu ya. Artinya menunjukkan bahwa alaninnya berputar ke arah kanan. Tapi kalau dia ditulisnya L-alanin, maka L-nya ini menunjukkan alaninnya itu diputar ke kiri. D sama L itu dari kata dextro sama levo ya. Dextro itu artinya putarannya ke kanan, kalau levo itu artinya putarannya ke kiri gitu. Dan untuk beberapa asam amino rata-rata putarannya itu, rotasinya itu adalah rotasi yang ke L gitu ya. Jadi dia rotasinya ke arah kiri gitu. Sampai sini adakah pertanyaan? Tidak ada, sebentar ya. Sebentar, saya mau cas handphone dulu bentar ya. Lobet handphone saya bentar. Baik, Ibu. Amina, alkohol, dan juga dengan NH2CHRCO. Dia bereaksi reaksi karena dia tuh punya 2 gugus kan ya, gugus karboksil sama gugus NH3, gugus fungsi ini. Ketika reaksinya melalui oksil, artinya COOH-nya yang bereaksi dengan NH3 dengan amoniak misalnya, maka itu akan membentuk suatu amida. Ketika asam aminonya yang COOH-nya bereaksi dengan amina, itu akan membentuk amida tersubstitusi. Ketika asam amino bereaksi COOH-nya pada asam amino bereaksi dengan alkohol, maka dia akan membentuk ester. Nah, ketika asam amino yang COOH-nya bereaksi dengan NH2CHRCO, maka dia akan membentuk suatu polimer, gitu ya. Ini reaksi-reaksi yang umum terjadi pada asam amino. Sedangkan ketika bukan COOH atau bukan karboksil, bukan COO- yang bereaksi, melainkan misalnya aminonya, NH3-nya, maka NH3 itu misalnya bereaksi dengan suatu aldehid gitu ya, maka dia akan menghasilkan basa sif. Sedangkan ketika NH3 pada asam amino bereaksi dengan RCOCl gitu ya, maka dia akan menghasilkan amida tersubstitusi gitu ya. Jadi reaksi ini ya tergantung asam aminonya jenis apa. Karena asam amino itu bedanya di R-nya. Gitu. Misalnya contohnya yang paling sederhana tadi kan adalah glisin ya. Glisin misalnya R-nya itu kan H gitu ya, berarti asam aminoglisin bereaksi dengan aldehid gitu ya, maka akan menghasilkan basa sif di mana R-nya nanti tinggal kita ganti dengan H saja. H ini H gitu ya.
Atau kalau dia bereaksi dengan RCOCl, maka ini tinggal diganti dengan H, yang ini diganti dengan H, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita memisahkan asam amino ya? Untuk teknik pemisahan asam amino. Pemisahan asam amino ini bisa menggunakan kromatografi ya. Kromatografi misalnya di sini kalau kromatografi berarti kan akan ada fase diam dan akan ada fase gerak gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah kita mau memisahkan berdasarkan nah, maka kita bisa memisahkan asam amino ini. Pada prinsipnya adalah yang penting kita tahu bahwa ketika misalnya fase diamnya adalah kation, maka asam amino yang banyak memiliki anion akan lebih tertahan di fase diamnya gitu kan ya. Karena kan yang positif pasti akan narik yang negatif. Makin banyak lama akan tertahan lebih lama gitu ya. Nah, terus nanti sampai akhirnya kita bisa menambahkan misalnya Na plus ya dari NaCl gitu ya untuk mengeluarkan si aspartat, serin ataupun lisin. Jadi tergantung teknik pemisahan asam amino ini tergantung dari yang mau dipisahin itu apa dan nanti fase diamnya menyesuaikan gitu. Jadi kalau yang memang mau dipisahkan adalah senyawa asam amino yang banyak kation, maka kita pilih fase diam yang banyak anionnya gitu supaya bisa terpisah seperti itu. Nah, di sini contoh misalnya tadi dari yang ini tadi ya, dari asam aspartat, lisin sama serin gitu ya. Maka di sini lisin akan keluar lebih lama gitu ya. Karena apa? Lisin ini lebih tertahan di fase diamnya gitu. Sedangkan serin akan keluar nomor 2, asam aspartat akan keluar yang paling pertama karena interaksi antara asam aspartat dengan fase diamnya itu lemah sehingga dia akan keluar lebih dulu gitu, baru serin dengan lisin gitu. Ini adalah contoh peak dari kromatogram hasil HPLC seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi protein. Tidak ada Ibu dan bisa dilanjut. Ya, lanjut ke protein. Nah, kalau tadi asam amino gambarnya gambar cerminan ya, kalau protein itu gambarnya gambar tangga. Pasti kalian udah sering inilah ya, lihat lah ya gambar tangga ini. Kalau orang yang belajar biologi atau belajar kimia atau belajar farmasi pasti tidak melihat ini hanya sekedar tangga, melainkan oh ini kayak strukturnya protein nih gitu kan ya, struktur helix gitu ya, protein, asam nukleat gitu kan ya, atau polisakarida gitu kan, bentuknya seperti ini. Nah, protein tadi kan punya hubungan dengan asam amino ya. Jadi protein itu merupakan polimer dari asam amino, sedangkan asam amino adalah monomer dari protein. Tadi dijelaskan bahwa asam amino yang satu dengan yang kedua itu berikatan melalui ikatan peptida gitu ya. Ini ikatan antara CN dengan melepaskan H2O. Tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk protein ribonukleat, lisosom, dan lain sebagainya. Di mana protein ini strukturnya misalnya glutamin sintetase dibandingkan sama insulin kan kecil ya. Maka MR-nya itu lebih besar yang glutamin sintetase gitu ya.
Jadi ini beberapa contoh protein. Nah, protein ini bentuknya kan beda-beda ya. Ada yang cuman gumpelan, ada yang kayak gini, ada yang buletan gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk dan golongan protein itu sebenarnya ada 3. Ada bentuk yang protein fiber di sini ya. Contohnya adalah kolagen. Jadi bentuknya itu protein fiber. Kalau kita lihat dia nempel nih antara satu antara protein yang satu dengan protein yang lain itu saling menempel gitu ya. Sedangkan kalau ini adalah protein yang globular. Protein globular itu jarak antar proteinnya agak lebih renggang dibandingkan protein fiber. Sedangkan yang ini contohnya adalah protein yang sifatnya sebagai membran atau tempat jalur keluar masuk suatu senyawa ya. Contohnya adalah fosfolipid, membran fosfolipid. Nah, bentuk-bentuk protein yang berbeda-beda ini mempengaruhi sifat fisik ya, tentunya sifat fisik dari suatu protein. Kalau proteinnya sifat bentuknya adalah fiber, maka dia kan sangat nempel ya satu sama lain. Dia sifatnya sulit atau sukar larut dalam air karena dia numpuk-numpuk nih. Terus viskositasnya tinggi. Sedangkan kalau protein globular, contohnya adalah mioglobin, dia jaraknya kan agak renggang ya, sehingga lebih mudah larut dalam air dan viskositasnya rendah. Nah, sedangkan protein yang bentuknya seperti membran, contohnya adalah fosfolipid membran, itu dia punya ini kan kalau kita lihat ada yang warna ungu, ada yang warna hijau ya. Yang warna ungu ini bagian kepalanya ya, yang sifatnya adalah hidrofobik. Yang bagian birunya ini adalah ekornya, yang sifatnya hidrofilik. Jadi dia punya 2 sifat, ada yang takut air, ada yang suka air, gitu ya. Atau yang atas kalau yang hidrofobik itu berarti dia takut air tapi lebih suka lemak. Kalau yang di bawah hidrofilik berarti dia lebih suka air gitu ya. Ya, ini adalah bentuk dari membran fosfolipid contohnya. Ada pertanyaan sampai sini? Sorry. Ada pertanyaan? Belum ada Ibu. Oke. Nah, ini struktur protein ya. Struktur protein itu ada yang struktur primernya. Jadi misalnya kita tahu bahwa gabungan asam amino itu akan membentuk suatu protein melalui ikatan polipeptida. Misalnya contohnya lisin, leusin, valin, alanin, histidin gitu kan ya. Kan struktur sekundernya yang kita kenal sebagai struktur helix atau alpha helix ya. Ini adalah struktur sekunder dari protein. Alpha helix kalau digabungin sama alpha helix yang lain ya, itu akan membentuk struktur tersiernya. Di mana di sini ada ikatan polipeptidanya terlihat gitu ya. Nah, gabungan dari struktur tersier itu membentuk struktur kuartener yang terdiri dari gabungan dari sub unit gitu ya. Jadi ini adalah struktur protein. Nah, sifat protein kita masuk ya. Sifat protein itu sama kayak asam amino sifatnya ya. Dia bisa terionisasi ya kan? Tergantung, kalau bisa terionisasi berarti bisa bersifat asam basa ya. Tergantung kation atau anion nih yang banyak ada gitu ya. Jadi kurang lebih sama penjelasannya dengan sifat ionisasi asam amino. Dan di sini ada titik isoelektrik ya dari suatu protein. Masing-masing protein punya titik isoelektrik yang tersendiri gitu ya. Contohnya misalnya hemoglobin isoelektriknya 6,8, lisosom itu 11 gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, sifat protein itu bisa terdenaturasi. Nah, denaturasi ini sebenarnya pernah kita bahas ketika kita membahas enzim ya. Pasti kan enzim berhubungan sama denaturasi protein gitu kan biasanya kan ya. Nah, denaturasi protein ini
dia bisa terjadi karena adanya perubahan pH atau adanya perubahan suhu. Jadi kerusakan protein ini bisa terjadi ketika terjadi perubahan pH yang mendadak, yang awalnya misalnya dia stabil pada keadaan asam tapi tiba-tiba diberikan basa, maka bisa terjadi denaturasi. Cirinya adalah biasanya dia pemutusan ikatan salah satu di ikatan peptidanya gitu kan ya, atau karena kenaikan suhu yang tiba-tiba gitu ya. Kita ambil contoh misalnya ketika kita memasak protein, contohnya telur. Telur kalau pada suhu ruang itu kan bentuknya cairan ya, maksudnya masih cair gitu kan ya. Tapi ketika kita panaskan, telur itu akan terdenaturasi menjadi padatan gitu. Jadi itu salah satu contoh denaturasi protein. Dan denaturasi protein itu ada yang sifatnya reversible, ada yang sifatnya irreversible. Jadi ada yang bisa balik, ada yang tidak bisa balik gitu. Lalu viskositas protein ya. Viskositas protein ini bergantung pada rantai samping sulfidanya dan juga bentuknya. Protein yang bentuknya panjang, contohnya misalnya protein fiber, itu punya viskositas yang lebih besar dibanding protein yang globular yang tadi saya bilang ya. Fiber viskositasnya lebih besar dibanding yang globular gitu. Jadi dipengaruhi oleh bentuk. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini protein ya. Jadi pemisahan protein bisa pakai kolom kromatografi ya, atau kromatografi kolom. Jadinya kan nanti kalau kromatografi kolom prinsipnya adalah ada sampel, ada fase diam, ada fase gerak gitu kan ya. Nah, sampel itu akan melewati fase diam atau kolomnya. Nah, siapa yang keluar duluan itu tergantung dari interaksi antara sampel dengan fase diamnya. Ketika interaksi dengan fase diamnya itu kuat, maka si sampel itu akan lebih lama tertahan di kolom dan keluarnya jadi lebih lambat gitu ya, atau lebih lama terelusinya, jadi sehingga keluarnya lebih lambat gitu. Sedangkan kalau misalnya interaksi antara sampel dengan kolomnya itu lemah, maka kolom akan lebih cepat keluar gitu ya. Kalau kita ambil contoh di sini, awalnya kan ada protein sampel nih warna abu-abu misalnya, atau coklat abu-abuan. Setelah dia dilakukan pemisahan dengan kromatografi dengan kolom tertentu, lama-lama mulai kepisah nih. Oh, ada yang warna biru, ada yang warna orange, ada yang warna hijau. Nah, terus setelah dipisahkan, ternyata yang warna hijau ada di bawah, yang warna biru di atas, yang warna orange di atasnya, yang warna biru di atasnya. Atau kita misalkan protein A, B, C gitu ya. Maka kalau dari sini kita lihat bahwa si C ini artinya dia protein yang paling lemah interaksinya dengan fase diamnya. Karena dia keluar duluan atau dia ada di paling bawah. Sedangkan yang paling kuat interaksi dengan fase diamnya adalah yang A. Karena dia lama ketahannya. Jadi dia ada di atasnya lebih lama. Seperti itu. Nah, selain dengan kromatografi juga bisa dengan elektroforesis ya, pakai well di sini nanti dilihat dari migrasi si sampelnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini adalah hasil dari pemisahan elektroforesis yang sebelah kiri ini sebelum dipisahkan ya, atau masih protein utuhnya, yang di sebelah kanan itu hasil pemisahannya gitu. Nah, selain dengan kromatografi kolom gitu ya, ada juga kromatografi ion exchange, kromatografi size exclusion, atau afinitas kromatografi. Nah, bedanya apa? Bedanya di prinsipnya sebenarnya. Kalau yang di ion exchange berarti kita menambahkan kolom yang punya muatan. Muatannya bisa muatan positif atau muatan negatif. Nanti dilihat interaksi antara si sampel dengan muatan dengan kolomnya ya. Jadi kalau misalnya kolomnya muatannya positif, maka sampel yang banyak mengandung kation akan langsung keluar atau langsung terpisah, sedangkan yang banyak mengandung anion itu akan lama ketahannya.
gitu. Jadi berdasarkan interaksi antara fase diam yang berupa kation atau anion dengan proteinnya. Terus yang kedua, size exclusion chromatografi, berarti berdasarkan berat ya kan, berdasarkan berat molekul. Jadi protein yang paling besar atau yang berat molekulnya besar itu akan keluar lebih cepat gitu ya. Nah, dibandingkan protein-protein yang bermuatan lebih kecil gitu. Terus yang ketiga, kromatografi afinitas atau affinity kromatografi. Itu biasanya dia langsung spesifik dengan ligand tertentu untuk memisahkan protein tertentu gitu. Jadi teknik pemisahan ini bisa kalian pilih tergantung kebutuhan dan tujuan yang mau dilakukan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sudah sampai slide terima kasih ini. Ada pertanyaan atau tidak? Suara saya jelas terdengar ya? Ada pertanyaan sampai sini?